benda material seperti ini digunakan untuk membunuh atau melukai makhluk astral. Hanya saja jika hukum alam itu terpenuhi, maka bisa. Semisal makhluk gaib itu mewujudkan diri di alam materi. Halo, selamat siang. Hari ini saya mau membahas mandau ya. Jadi saya punya 3 mandau. Ini mandau tua dari Barito. Ini mandau tua juga yang kita bahas kemarin. Ini mandau kutai, ini mandau baru. Yang lainnya ada. Hari ini saya mau membahas satu topik. Topiknya adalah apakah mandau itu bisa membunuh atau melukai makhluk gaib ya, atau makhluk halus. Jadi secara teori dan logika itu sepertinya tidak mungkin ya. Cuma dalam beberapa kasus dan pembuktian bahwa sebenarnya makhluk halus atau makhluk gaib itu bisa dilukai. Hanya saja ada kriteria tertentu yang bisa hukum itu berlaku gitu. Jadi memang tidak bisa benda material seperti ini digunakan untuk membunuh atau melukai makhluk astral. Hanya saja jika hukum alam itu terpenuhi, maka bisa. Semisal makhluk gaib itu mewujudkan diri di alam materi, itu berarti mereka terkena hukum materi. Jadi mereka berfisik kasar, jadi itu bisa melukai mereka. Jadi bukan hanya mandau, sebenarnya benda apapun pun bisa melukai mereka jika hukum alam itu berlaku kepada mereka. Semisal ada kuntilanak muncul berwujud fisik, itu bisa dilukai, kecuali mereka dalam wujud gaib. Misalnya suaranya saja tuh, cuma wujudnya tidak ada, tidak bisa. Atau misalnya kita masuk ke alam sebelah gitu, itu bisa juga. Bisa juga kita melukai mereka ketika kita masuk ke alam sebelah. Jadi hukumnya itu harus setara, artinya kita ada di alam materi dan mereka ada di alam materi, atau kita di alam sebelah dan mereka di alam sebelah. Kalau masih terpisah 2 alam,
itu tidak bisa. Banyak cerita-cerita zaman dulu yang mengisahkan tentang interaksi manusia dengan makhluk alam sebelah, seperti di Kalsel itu ada dulu orang yang masuk ke alam sebelah karena anak atau istrinya dibunuh macan gaib gitu. Jadi dia masuk ke alam sebelah terus membunuh macan itu di alam sebelah. Nah, itu terkena hukum. Artinya dia ada di alam yang setara. Juga cerita-cerita di zaman Nabi ya, ketika makhluk halus atau jin itu muncul secara materi kemudian ditangkap atau dibunuh atau dibinasakan, itu bisa. Ada juga makhluk gaib yang artinya itu siluman atau orang yang bekaji atau memiliki ilmu hitam. Jadi dia bisa merubah fisiknya dari manusia ke makhluk gaib gitu. Benda yang ditakuti makhluk halus itu sebenarnya besi. Besi ini paling ditakuti mereka. Dan hal yang paling mereka tidak suka adalah besi panas atau besi yang dibakar. Itu mereka tidak suka. Makanya ada mitos atau pantangan-pantangan tertentu yang kita tidak boleh membakar atau memijarkan besi itu malam-malam ya. Mereka tidak suka. Itu sebenarnya mereka tidak suka, karena besi ini juga bagi mereka berbahaya sebenarnya bagi yang paham ilmunya. Tapi kenapa makhluk halus atau jin ini suka bertempat di besi? Ya karena besi ini material juga. Jadi tempat-tempat mereka itu selain rumah-rumah kosong, mereka tinggal di besi, bisa di batu atau benda-benda yang sekiranya mereka suka gitu.